warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Prameswari dari mahasiswa jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana sih cara melakukan pijat oksitosin. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih itu pijat oksitosin. Nah, pijat oksitosin adalah pemijatan yang dilakukan pada ibu hamil atau postpartum, dan biasanya posisi pemijatannya itu dilakukan di lokasi yaitu di punggung. Makanya biasanya pijat oksitosin juga biasa disebut dengan pijat punggung. Nah, tujuannya itu untuk apa sih? Yaitu tujuannya untuk membantu merangsang produksi hormon oksitosin. Nah, hormon oksitosin itu sebenarnya fungsinya apa sih untuk ibu yang sedang mengalami masa nifas atau postpartum atau ibu menyusui? Nah, jadi hormon oksitosin itu sangat baik untuk membantu merangsang kontraksi daripada uterus. Yang kita tahu bahwa ibu menyusui atau ibu dalam masa nifas itu sangat harus diperhatikan mengenai involusi uterus atau kembalinya ukuran dan bentuk semula dari rahim setelah melahirkan dan kehamilan. Dan juga hormon oksitosin ini juga sangat berfungsi banyak pada ibu yang menyusui, karena pada saat ibu menyusui hormon oksitosin ini dibutuhkan untuk merangsang kontraksi daripada duktus-duktus atau saluran-saluran yang ada di payudara. Nah, fungsinya itu supaya tidak terjadi sumbatan ASI dan juga ASI bisa keluar. Jadi seperti itulah fungsi dan betapa pentingnya hormon oksitosin bagi ibu masa postpartum, apalagi ibu yang menyusui. Nah, jadi kalau misalkan hormon oksitosinnya itu baik dan banyak, maka ini bisa mencegah adanya sumbatan aliran ASI ataupun bendungan ASI seperti itu. Nah, lalu kapan sih sebaiknya pijat oksitosin dilakukan? Sebenarnya dari mulai hamil itu boleh dilakukan, tapi sangat dianjurkan dimulai pijatan oksitosin ini mulai dari usia kehamilan di atas 37 minggu. Kenapa? Karena yaitu tadi karena pijat oksitosin ini merangsang hormon oksitosin yang fungsinya merangsang kontraksi uterus, jadi dikhawatirkan jika dilakukannya itu sebelum 37 minggu, maka dikhawatirkan akan terjadi kelahiran prematur seperti itu. Nah, lalu setelah melahirkan pun langsung boleh dilakukan pemijatan oksitosin ini. Nah, sebaiknya pemijatan oksitosin ini bisa dilakukan oleh suami. Selain untuk memberikan atau merangsang produksi hormon oksitosin, pijatan oksitosin juga sangat baik untuk membantu ibu tetap rileks dan juga tenang sehabis melahirkan dan juga pada masa menyusui. Nah, pastikan saat ingin memberikan pijatan oksitosin kepada ibu tidak dalam keadaan lapar. Nah, tapi juga berikan jeda setelah waktu makan sekitar minimal 2 jam setelah makan. Atau boleh juga dilakukan ketika ibu ingin mulai menyusui atau kapanpun ibu mau. Nah, durasinya itu bisa disesuaikan saja, bisa dari 3 sampai 5 menit. Nah, seperti itu. Lalu apa saja alat-alat dan bahan yang bisa kita siapkan? Yang pertama, kita bisa menggunakan olive oil atau coconut oil atau apapun jenis minyak yang berbahan dasar tanaman atau minyak pijat untuk memijat bagian punggung. Lalu bisa juga menggunakan baby oil ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pijatan tersebut. Kita akan melakukan pijatan oksitosin. Nah, kita harus siapkan dulu bahan-bahannya. Tadi kan saya sudah bilang di sini saya memakai baby oil, atau kalau misalkan ada menggunakan minyak kelapa atau minyak zaitun bebas. Di sini saya akan menggunakan baby oil. Nah, pastikan juga ibu posisinya sudah nyaman. Ditanya, ibu sudah nyaman ya bu posisinya? Bisa dilihat seperti ini posisi tubuhnya. Jadi ibu membelakangi pemijat, dan juga pastikan ibu rileks ya. Dan ini bisa dilakukan sebelum ibu menyusui atau sebelum ibu memerah ASI. Baik, di sini saya akan menuangkan dulu minyaknya.
Setelah itu kita gosok-gosokkan dulu tangannya seperti ini supaya nanti ketika kita memegang punggung ibu itu ibu tidak kaget ya, karena ini sudah hangat. Baik, gerakan pertama kita akan mulai dari leher menggunakan kedua ibu jari atau jari-jari yang lain boleh dengan circular motion seperti ini 3-5 kali repetisi ya. Baik, kita akan mulai dari bagian leher. Sini lehernya. Dimulai dari leher seperti ini, circular motion 3-5 kali. Terus ke bawah. Pastikan ini tulang belakangnya di sini ya, di sampingnya. Nah, sudah sampai tengkuk, langsung kita belokkan ke bahu ibu ya, dengan circular motion juga seperti tadi. Nah, ini kekuatannya bisa disesuaikan dengan ibu ya. Kalau terlalu kencang bisa kita turunkan kekuatannya, jika terlalu pelan bisa kita naikkan. Nah, setelah selesai sampai bahu, kita bisa mengurut dari mulai tadi posisi pertama kita melakukan pemijatan sampai ke bahu seperti ini 3-5 kali. Nah, ini gunanya juga menggunakan oil atau minyak supaya saat pengurutan tidak kesat ya. Nah, setelah itu gerakan yang kedua kita mulai dari leher ke tulang belikat. Kita cari dulu tulang belikat ibu di mana, atau tulang skapula di bagian sini. Kita cari dulu, oh di sini sama di sini. Oke, lalu kita mulai pemijatannya dari leher lagi. Boleh dari leher, boleh langsung ke tulang belikatnya. Nah, ini tulang belikatnya di sini kan. Pijat seperti ini 3-5 kali putaran ya. Nah, pinggir sini. Setelahnya jangan lupa kita urut lagi seperti ini, senyamannya aja ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke bagian tulang belakang atas sampai bawah ya. Sama dengan circular motion juga seperti tadi. Pastikan di samping tulang belakang ya. Kalau misalkan kita diraba dulu tulang belakangnya, oh misalkan dari sini ke sini tulang belakangnya, berarti kita pijatnya di sampingnya, di sini dan di sini ya. Kita lanjutkan pemijatannya seperti ini. Nah, sampai sini sebenarnya boleh, tapi di sini disejajarkan sesuai dengan di bawah payudara, tapi kalau mau ke bawah lagi juga boleh. Ini saya akan sampai ke bawah. Nah, setelah itu kita urut, jangan lupa kita urut seperti ini. Bebas saja ya posisi tangannya saat pengurutan. Nah, setelah selesai tadi itu setiap gerakan bisa kita ulang 3-5 kali. Nah, gerakan selanjutnya adalah gerakan hati. Nah, di sini di punggungnya kita akan melakukan pemijatan dengan gerakan hati seperti ini. Oke, nah kalau tadi menggunakan ibu jari ataupun jari-jari, 1 jari 2 jari, sekarang kita akan menggunakan ini ya, punggung tangan di bagian jari-jari sini. Jangan di buku-bukunya karena nanti akan keras dan sakit ya. Jadi kita menggunakan bagian sininya. Oke, dimulai dari tengah, kita tekan seperti ini. Jangan lupa di samping kanan kiri tulang belakang ya. Lalu kita membelok ke arah bahu karena ini gerakan hati ya. Ke pinggir ini, ke bawah, lakukan 3-5 kali, ke tengah lagi, lalu ke atas. Satu lagi ya. Oke, nah gerakan yang terakhir adalah ini seperti menepuk dengan cara menyatukan kedua telapak tangan seperti ini, lalu kita bisa langsung di bagian bahu. Nah, setelahnya kita bisa melakukan improvisasi, bisa kita urut lagi mengikuti pola yang tadi supaya
ibu lebih rileks ya tadi. Nah, seperti itu. Untuk terakhir kita gosokkan lagi tangan kita supaya ibu merasa tenang, rileks dan hangat seperti ini. Kita tempelkan. Nah, seperti itu. Nah, sudah selesai pijat oksitosin atau pijat punggungnya. Setelahnya kita bisa memberikan pendidikan kepada ibu, atau kalau yang memijat suami ini bisa dilanjutkan dengan melakukan menyusui bayinya gitu ya, karena ini dapat melancarkan saluran ASI. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.